Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Berarti nanti di lapisan kedua dan ketiga itu bisa naik lagi, Iya. Mas ya? Untuk tilawah itu yang penting kita giat latihan, bagaimana kita berjuang, insya Allah itu bisa semua. Karena tilawah awalnya memang dari suara yang tidak bagus juga. Tidak bagus ya? Perlu latihan berarti, Mas Iya. ya? Oh gitu ya. Atau Kalau- jangan-jangan sudah punya pacar ini? Enggak. Enggak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kanal Berkah Kisah Nyata Inspiratif, alhamdulillah pada pagi hari ini saya sudah berada di lokasi SMP IT ya. Membacanya bukan IT ya, Mas ya, tapi IT ya. Iya, soalnya Islam terpadu. Nah, betul. Soalnya saya banyak mendengar di luaran itu SMP IT. Ya mungkin dikiranya ilmu teknologi. Betul. Jadi yang betul adalah SMP IT membacanya ya. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Ghazali Jember. Baik. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Ya, karena masih muda ya. Usianya baru 15 tahun ya. Alhamdulillah ini ya. Tapi meskipun berusia 15 tahun, saya baca di riwayat prestasinya ini luar biasa. Sampai satu lembar kertas ini nggak cukup ini ya. Alhamdulillah Mas ya. Ini kalau saya hitung yang tertulis ada 12 prestasi. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa prestasi dari Mas narasumber kita ini ya, sengaja namanya belum saya sebutkan, nanti aja ya. Ini adalah khusus di bidang tilawah ya, tilawatil Quran ya. Atau nama lombanya itu dikenal dengan nama MTQ Mas ya, Musabaqah Tilawatil Quran. Ini sebagian besar di sana. Meskipun juga di sini ada satu prestasi, ini termasuk non akademik nih Mas ya. Iya. Ya. Baik, supaya pemirsa tidak penasaran, akan saya bacakan secara lengkap ini ya. Ya, jadi mohon maaf ini bukan riak ya, bukan mau menyombongkan dari prestasi dari narasumber ini, tapi ini adalah kenyataan yang harus disampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat ya. Jadi pemicu dan pemacu semangat bagi para pemirsa sekalian. Barangkali ada yang ingin mengikuti jejak dari narasumber kita kali ini dengan segudang prestasi yang luar biasa di bidang tilawatil Quran ini. Baik. Ini ada 12 ya, ada 12 prestasi, saya bacakan satu-satu ini. Juara 1 tilawah open house YP SDI Madik Riyadul Qoriin di Jember. Juara 1 lomba tartil SMAN Umbul Sari Jember. Juara 1 lomba tahfidz Pondok Pesantren Tarbiyatul Quran Jember. Jadi serba juara 1 ini. Langganan Mas ya. Keempat, juara 1 lagi ini. Juara 1 lomba tartil Rumah Baca Pustaka Dalung Jember. Yang kelima, juara 1 lomba tartil, membacanya gimana nih Mas? Imed Fest ya, Imed Fest Jember. Yang keenam, juara lomba tartil Bahana Muharram di Kabupaten Jember. Yang ketujuh, juara 2 lomba tartil potensi
Kabupaten Jember. Nomor 8 juara 1 lomba tahfidz The Moses Mas ya. Iya. The Moses. Nah ini tingkatnya adalah Jawa Timur. The Moses itu apa Mas singkatan? Matematika, olahraga, terus seni ya. Ya, matematika, olahraga, seni, bukan sains ya? Sains, Oke. religi sama Sains, religi dan seni. Ya, berarti Mas Altaf ini masuk ke yang religinya mungkin ya. Oke, baik. Yang kesembilan ini adalah juara 2 MHQ 5 juz tilawah di Kabupaten Jember ya. Nah, nanti pemirsa akan mendapatkan penjelasan apa perbedaan antara MTQ dengan MHQ ya Mas ya. Itu ada bedanya. Kemudian yang ke-10 juara lomba tilawah Sanggar Al-Manan tingkat nasional ini ya, juara 3 nasional. Kemudian yang ke-11 juara 4 lomba tilawah mozaik. Ini juga tingkatnya adalah nasional. Nomor 12 juara 2 lomba tilawah SMA Negeri 2 Jember. Nah, kemudian di bidang non akademik ini narasumber kita juga mendapatkan satu prestasi yaitu juara 3 lomba desain logo Mas ya. Desain logo tingkatnya adalah nasional dan eventnya itu diselenggarakan di Magelang. Masih ingat tahun berapa itu Mas? tahun 2022 ya. Tahun ini. Berarti tahun ini ya, Iya. barusan. Ya. Nah, dengan demikian kita punya pandangan ya bahwa selain narasumber kita itu ahli di bidang tilawatil Quran atau membaca Al-Quran ya. Nah, ini juga memiliki hobi dan talenta di bidang desain grafis ya Mas ya. Nah, ini luar biasa ini ya. Jadi bukan berarti seseorang yang mendalami Al-Quran itu akan menjauhkan dirinya dari ilmu komputer. Ternyata luar biasa, bukan ya? Bukan. Justru ingin mendapatkan dua ilmu sekaligus ya. Jadi ilmu akhirat dan Dunia. ilmu dunia. Waduh, luar biasa ini. Baik, terima kasih. Nah, pertama para pemirsa, saya ingin Mas narasumber kita ini mengenalkan dulu diri secara singkat mungkin ya. Mungkin nama dan lain-lain yang perlu. Monggo silakan. Agak keras Mas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Syaiban Ulia. Saya lahir di Jember tanggal 25 Februari 2007. Saya bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Gang 5, nomor 1, Ambulu, Jember. Nah, gitu. Berarti orang Ambulu ya? Iya. Berapa kilo Mas dari sini ke Ambulu ini? Ada 30? Bentar. Ya, perkiraan saya sekitar 30 sampai 40 kilo ya. Iya. Tapi Mas Altaf ini tinggal di Asal. asrama ya. Oke, aman ya untuk transportasi, nggak ada masalah ya. Baik, yang ingin saya tanyakan pertama ini tadi sudah dikenalkan ya para pemirsa. Jadi nama lengkapnya adalah Altaf Syaiban Ulia. Ya. Itu kalau tidak salah Altaf itu artinya hampir sama dengan Lutfi Mas ya, lembut, betul nggak? Mungkin ya. Ya. Waduh, ini lembut ya. Jadi anak saya soalnya namanya Lutfi. Oh. Nah, dulu ketika saya memberikan nama itu memilih nama karena saya ingin anak saya itu lembut orangnya, lemah lembut, sopan santun gitu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Jadi dalam nama anak itu kan ada doa orang tua gitu ya. Demikian juga Mas Altaf ini saya lihat juga orangnya lembut ya, tawadhu ini. Nanti temannya mulai tadi tertawa ini. Baik, Mas Altaf panggilannya ya. Iya. Saya panggil Mas saja ya Mas ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Meskipun muda tapi saya panggil Mas ini. Nah, ini mungkin pemirsa ingin tahu dulu Mas. Jadi dari biasanya kemampuan seorang anak katakanlah belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh. Nah, lingkungan rumah Mas Altaf ini bagaimana? Coba ceritakan Mas di sana. Kalau lingkungan rumah mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, soalnya Oh, gitu. di lingkungan rumah juga jarang mungkin yang menghafal Al-Quran. Oh, begitu ya? Ya, yang belajar tilawah juga jarang. Oh, jarang ya. Cuman mungkin kalau di sekitar rumah ada belajar mengaji saja gitu.
Oh, berarti ada surau gitu Mas ya? Iya. Oke. Rumah Mas Altom ini jauh nggak dengan masjid atau dengan apa ya, katakanlah TPA ya, mungkin Taman Pendidikan Al-Quran, dekat atau? Kalau dengan masjid dekat. Oh, Saya dengan masjid. kebetulan belakangnya masjid. Oh, belakangnya Masjid Ambulu Mas ya? Iya. Kalau tidak salah depannya itu ada lapangan. Nah, iya. Oh ya, saya pernah ke sana Mas. Ya, tahu insya Allah. Saya pernah ke sana. Kemudian kalau dengan TPA, jauh nggak? Jauh kalau dengan TPA. Oh, berarti cuma dengan masjid ya. Berarti insya Allah ini Mas Altof sekeluarga ini dapat barokah dari masjid kira-kira ini. Insya Allah ya. Nah, baik. Nah, ini yang menarik bagi saya juga adalah di usia katakanlah sangat belia, sekarang 15 tahun Mas ya. Iya. Ini prestasinya sudah luar biasa karena sudah menjadi juara 3 nasional ini. Nah, ini Mas Altof masih ingat nggak? Mulai usia berapa? Mulai belajar abata itu atau ngaji ini berapa? Mungkin kalau belajar mulai pertama kali ngaji itu dari orang tua juga kan di rumah. Ya, Orang usia tua. berapa? Mungkin TK, sebelum TK. Sebelum TK, berarti Sudah sekitar 5 tahun Mas ya? Iya, mungkin. 5 tahun Jadi itu ya. diperkenalkan dengan huruf abata untuk Hmm. Arab dengan orang tua gitu. Berarti ustadz pertama itu adalah Abi ya? Iya, Manggil ke Bapak Abi atau apa? ayah. Ayah ya? Berarti guru yang pertama itu adalah orang tua. Iya. Nah, ini luar biasa. Kadang-kadang banyak orang yang melupakan bahwa orang tua itu juga adalah sebagai Peran. guru, Iya. ya kan? Ya, luar biasa. Berarti ayah ya manggilnya ya. Berarti ayah adalah guru pertama mengaji. Juga mungkin ibu ya. Iya, Kalau ke ibu manggilnya apa Mas? ibu. Ibu ya. Ibu juga andil ya. Iya. Nah, ini luar biasa. Dalam keluarga sudah ditanamkan pendidikan membaca Al-Quran sejak dini ya, sejak usia 4 atau 5 tahun Mas ya. Kemudian mulai usia berapa Mas Altof ini belajar ngaji keluar? Tadi kan di rumah itu. Iya. Nah, mestinya kan juga ada di luar ya, di surau itu mulai usia berapa? Kalau pertama kali itu ikut pendidikan TK. Kan dulu TK ada ngajinya juga. Oh gitu. Nah, di situ guru mengajarkan bagaimana juga cara mengaji. Oh, berarti masuk kurikulum Mas ya? Iya. Nah, berarti pada saat itu bersamaan ya pendidikan Al-Qur'annya Mas ya, di rumah dan Ya, di betul. TK ya. Iya. Bagus sekali. Baik. Nah, kalau boleh diceritakan metode yang digunakan oleh ustadz atau ustadzah di TK itu pakai apa Mas untuk membaca Al-Qur'an? Kan ada Iqra, ada apa macam-macam ya. Ya. Itu pakai apa? Dulu pertama kali saya belajar menggunakan metode Umi. Umi ya. Terus setelah Umi berganti ke Ya. Yanbu'a. Begitu ya. Ya. Dan itu alhamdulillah sudah, masih ingat nggak khatam Al-Qur'an pertama kali di usia berapa? Lupa nih. Lupa ya. Soalnya kalau ditanya sekarang jawabannya udah berpuluh-puluh kali atau mungkin nggak bisa dihitung ya. Makanya saya tanya pada usia berapa khatam Al-Qur'an pertama kali. Tapi masih ingat kira-kira itu di kelas berapa Mas? SD di kelas berapa? Kelas 2 mungkin. Kalau di TK kan rasanya nggak mungkin ya. Iya, Kelas kelas 2. Berarti usia 7 tahun atau 8 tahun Mas ya, Iya. perkiraan. Itu khatam Al-Qur'an pertama kali ya. Nah, ini luar biasa nih ya. Karena terus terang Mas, saya khatam Al-Qur'an tuh bukan di sekolah, bukan di bangku sekolah ya, tapi sudah lulus. Baik. Nah, tilawatil Quran ini kita tahu ya pemirsa, tidak semua orang bisa melakukan. Karena apa? Karena ada persyaratan yang tidak bisa ditawar di sana adalah suara ya Mas ya. Suaranya itu ya harus indah begitu ya. Saya berani mengatakan kalau seorang bisa membaca Al-Quran saja, tapi suaranya tidak punya kualitas yang bagus, maksudnya tidak enak didengar, ya mungkin beliaunya tidak akan memilih untuk menjadi qori Mas ya. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, mulai usia berapa Mas Altof ini menyadari punya suara yang berpotensi untuk tilawah ini? Jadi itu pertama kali saya pertama nyoba-nyoba ya ke Ya. dulu ada ekstrakurikuler dari sekolah Di mana itu? SD Mas ya? di SD. Oke. Tilawah. Sebenarnya itu mulai ekskulnya itu kelas 3. Cuman Kelas 3 saya ya? ikut duluan ingin mencoba kelas 2. Berarti kelas 2. Ya. Betul. Terus saya coba, kata guru saya, oh ini ada potensi. Hmm.
Jadi Ya, ketahuan ya, ya. potensi tilawah Tilawahnya itu di kelas 2. Di kelas 2 SD pada saat mungkin umur 8 tahunan Iya. gitu ya. Dan itu yang mendeteksi pertama kali adalah Ustadz berarti ya? Iya, sadar. Oh, bukan Ustadz ya? Iya. Bukan Mas Altof sendiri berarti. Baik, bisa disebutkan namanya siapa Mas? Ada Maimun. Itu waktu kelas 2 ya Mas ya? Iya. Waktu kelas 2 SD. Nah, kemudian ini Mas. Katakanlah Mas Altof ini kan sudah bisa dibilang qori ya. Pasti seorang qori itu memiliki referensi ya, atau katakanlah idola. Iya. Nah, ini kira-kira siapa ini idolanya Mas Altof ini? Qori nasional dulu Indonesia. Siapa? Mungkin ada Ustadz Syamsuri Firdaus yang kemarin juara di Turki kemarin. Oh, juara Turki itu juara 1 Mas ya? Iya. Oh, itu idola ya Mas ya? Iya. Mas Altof tahu beliau dari mana ini asalnya? Dari Lombok kalau nggak salah. Dari Lombok. Waduh, saya dengar Lombok ini memang tempatnya Mas ya. Oh, dari Banyak. Bima, ya Bima. Bima, ya. Bima. Lombok. Dari Bima. Luar biasa ini ya. Nah, kemudian kalau untuk tingkat internasional, siapa ini? Qori yang diidolakan Mas Altof ini? Ustadz Salman mungkin. Ustadz Salman. Ya. Kalau yang dari Timur Tengah ada nggak? Saya Nggak punya? pernah. Oh, nggak, Ya. nggak ini. Seperti kalau dari Timur Tengah itu kalau nggak salah Muhammad Toha Al-Junaid. Oh, iya. Iya, itu juga suka nggak? Ya. Kalau itu lebih ke tartil mungkin. Oh, tartilnya ya? Iya. Oke. Baik, kalau untuk tilawahnya Muhammad siapa tadi? Ustadz Ustadz. Syamsuri Firdaus sama Dari mana? Ustadz Salman. Dari mana itu? Ustadz Salman Mm-mm. dari Bandung kalau nggak salah. Dari Bandung. Ya. Nah, oke. Sebagai bentuk mengidolakan kedua qori itu, apa yang Mas Altof lakukan? Katakanlah untuk menimba ilmu dari kedua beliau ini, apakah mendengar lewat MP3 atau mungkin lihat di YouTube atau gimana? Ya mungkin lebih ke lihat video-video mereka tampilnya mungkin. Oh, di mana? Di YouTube ya? Di mungkin? YouTube. Di YouTube. Ya. Baik ya. Nah, ini menurut pengalaman Mas Altof, metode apa yang paling baik digunakan untuk tilawah ini ya? Kalau menurut saya yang paling efektif mungkin mendengar. Oh, mendengar, lebih banyak mendengar ya? Ya, Hmm. mendengar setelah didengar ulang-ulang kemudian ditirukan. Tirukan. Ya. Ya, 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 ya. Ya, gitu. Jadi mendengar, menirukan, Di kemudian rekam, diulang lagi. ya, Oh, direkam. Terus didengarkan. Oh, begitu. Sejauh Sehingga- mana kita bisa menirukan suara seseorang itu. Jadi ini ya, katakanlah belajar sendiri itu Mas ya. Iya. Dari hasil rekaman tuh kita evaluasi mana yang sudah pas, mana yang belum. Kalau dirasa belum diulang lagi gitu Mas Iya. ya. Berarti itu prosesnya panjang sekali Mas. Panjang. Panjang sekali, harus sabar Mas ya. Iya. Baik. Dan alhamdulillah Mas Altof ini orang yang sabar saya lihat ya. Baik. Nah, kalau tadi metode atau cara, sekarang begini. Saya mendengar dari beberapa narasumber yang lain, Mas, juga muda ini, seperti Mas Altof ini, ya kadang-kadang mereka tuh mengatakan ada ritual ya, ada Oh, ritual, iya. ada ritual khusus. Ya betul. Yang saya maksud dengan ritual tuh misalnya saya pernah dengar itu ada yang melakukan tiap pagi itu minum air Ya betul. yang diembunkan, Mas. Ya betul. Jadi ditaruh di genteng, Nah, dibiarkan berapa jam, kemudian subuh itu diminum ya. ya. Nah, kalau Mas Altof ini gimana? Ada nggak kayak gitu-gitu tuh, Mas? Kalau dulu dari guru saya dianjurkannya seperti itu. Oh. Cuman saya paling cuma melakukan mungkin kuning telurnya ayam. Oh, ayam kampung. Tuh putihnya dibuang. Ya. Oke. Itu dimakan langsung. Oh, kata orang Jawa itu diuntal, Mas. Nah, ya. Ya, Ya. diuntal. Jadi tanpa digoreng nih, Ya, tanpa digoreng. mentah. Betul. Nggak amis ya? Ya, kalau amis ya amis. Oh, itu satu hari berapa butir, Mas? Mungkin per minggu. Oh, Bisa satu aja. minggu cukup satu kali. 2 kali Oh. atau 1 kali, sekali 2 kali. Seminggu itu 2 kali. Iya. Kuningnya saja ya. Iya. Itu kira-kira khasiatnya apa, Mas Altof? Memperkuat suara mungkin. Jadi Oh. lebih kuat ke nada yang lebih tinggi. Oh, gitu ya. Jadi pada apa nada ya, suara ya lebih tinggi. Wah, ini baru tahu saya ya. Mungkin juga di antara pemirsa ada yang baru tahu ini bahwa kuning telur ini menurut Mas Altof, narasumber kita ini ya. Dan saya percaya bahwa Mas Altof ini nggak sembarangan memberikan tips ya. Mungkin sudah bisa diteliti secara ilmiah bahwa kuning telur itu salah satu khasiatnya adalah memperkuat suara, Mas ya. Ya. Nah, sekarang ini Mas Altof, mungkin ada
ibadah khusus atau amalan khusus, mungkin baca surat ini atau gimana, monggo. Itu Supaya nggak ada. belajar tilawahnya itu lancar. Ya, Itu? nggak ada. Oh, nggak punya ini amalan khusus ya? Nggak ada. Berarti biasa-biasa aja Biasa. ya. Baik ya. Kalau puasa tirakat tuh nggak perlu Mas ya? Nggak. Mungkin ada yang melakukan, tapi saya nggak pernah lakukan. Oh itu. begitu ya, cukup maksudnya secara natural gitu Ya. ya. Dan itu terbukti Mas Alto tanpa menggunakan amalan yang kadang-kadang menurut saya itu terlalu banyak gitu ya, atau Ya. mungkin dalam tanda kutip macam-macam gitu ya. Ya. Itu Mas Alto ini termasuk orang yang memilih jalur natural ya, biasa saja ya, Ya. begitu. Baik. Baik, nah sekarang gini Mas, kita masuk pada event sudah ya, event lombanya ini. Mas Altop ingat nggak pada usia berapa Mas Altop itu mulai ikut event MTQ, baik itu regional ya kabupaten mungkin atau nasional dan lain-lain? Mungkin kalau pertama kali saya ikut itu sekitar kelas 3 mungkin. 3 SD ya? Ya, Ini sudah mulai ikut event MTQ. ya. Masih ingat levelnya atau tingkatnya apa itu? Tingkat Kabupaten Jember. Oh, dan ngena juara berapa waktu itu? Belum, kan Oh. pertama kali. Oh, Saya masih pertama belum kali. ya. Jadi ikut-ikut saja. Iya, betul. Nah, tapi itu biasa Mas ya. Ya. Jarang sekali orang yang begitu mulai ikut lomba langsung kena juara Ya, itu ya. ya. Jadi ada proses ya. Betul. Betul ya. Nah, kemudian tadi Mas Alto mengatakan bahwa pembimbing yang mengetahui pertama kali itu adalah Ustazah Maimunah Ya. ya. Nah, kemudian untuk proses yang demikian panjang tadi, proses pembelajaran tilawahnya itu sebenarnya siapa yang membimbing Mas Altop ini sampai bisa betul katakanlah? Itu Ustazah Maimunah, jadi mulai saya awal pertama kali mulai belajar hingga hari ini. Oh. Itu ya tetap yang ngajar beliau. Oh, meskipun sudah di SMP. Betul. Ya. Padahal beliau adalah ustazah di SD. Ya. Boleh disebutkan SD-nya SD mana? Saya SD di Mima 29 Ambulu. Oh, bukan Mima yang kayak Sidik, bukan Mas ya? Bukan. Itu hubungannya apa? Ada nggak? Satu yayasan atau bukan? Beda? Mungkin sama, mungkin saya nggak tahu. Oh, begitu ya. Mima di Ambulu. Iya. Nah, ini Ustazah Maimunah saya kira patut berbangga ya, dan juga merasa bahagia bahwa salah satu anak didiknya ini sudah berhasil katakanlah mengikuti MTQ tingkat regional maupun nasional dan mendapatkan juara Mas ya. Baik ya. Mas Altop ya, pada usia berapa Mas Altop ini atau mulai kelas berapa dapat juara? Entah itu 1, 2, 3 di bidang MTQ. Kalau pertama kali kena mungkin juara pas kelas 4. Kelas 4 Kelas SD 4 ya? SD, ya. Itu sudah mulai dapat juara. Juara Iya. berapa? Masih ingat? Juara 1. Oh, juara 1 langsung ya? Apa itu? Tingkat apa itu? Tingkat Kabupaten Jember. Jember ya. Ya. Pada saat kelas 4, berarti usianya masih 10 tahunan Mas ya? Iya. Sekitar itu ya. Baik. Nah, ini bagi saya luar biasa ini. 10 tahun sudah punya prestasi juara 1 ya. Ya. Nah, padahal mungkin anak-anak yang lain masih main layangan gitu ya. Oke, kemudian nah ini tadi dikatakan bahwa belajar tilawah Al-Quran itu membutuhkan proses yang panjang ya. Nah, tentu saja proses yang panjang itu membutuhkan manajemen ya, atau pengelolaan waktu yang baik. Nah, sekarang bagaimana cara mengelola waktu antara belajar untuk pelajaran di sekolah dan menghafal, bukan menghafal ya, Ya. tilawah ya. Tapi juga saya dengar punya hafalan ini ya, Iya. Mas Alto. Berapa juz sekarang? Insya Allah baru 13. Waduh, 13 juz dikatakan baru ya. Masih panjang. Masih panjang ya. Ya. Tapi alhamdulillah itu, tapi masih jalan ya murojaahnya ya. Sudah. Jalan. Itu berarti di sini ada kurikulum yang mengajarkan tentang ini Mas ya, Hafiz ya. Iya, betul. Oh, di SMP IT. Oh, alhamdulillah Mas ya. Monggo silakan Mas, bagaimana cara membagi waktu tadi? Jadi kalau misalkan tilawah tidak perlu monoton diberi waktu khusus gitu. Oh, Jadi bisa misalkan kita di sela-sela belajar, kita ketika belajar bisa bersuara, bisa sambil bersuara. sambil lalu Mas ya? Iya. Oh, gitu. Jadi kalau belajar tilawah kita apa yang ayat yang kita ingat bisa diucapkan ketika Pada kita saat itu. ya. Oh.
Jadi ketika kita belajar tilawah itu per ayat mas ya? Iya. Tidak perlu full berapa ayat enggak ya? Iya. Oh iya betul ya. Jadi apa istilahnya? Kalau dalam lomba itu makro ya istilahnya. Apa istilahnya? Makro. Makro ya istilahnya ya, soal ya. Nah sekarang ini pertanyaan ini, tolong dijawab ya Mas Altaf ini. Manajemen waktu itu kan ya tentu membutuhkan cara khusus ya. Tadi dikatakan Mas Altaf mengatakan tidak perlu waktu khusus memang ya. Kapanpun bisa gitu ya. Nah sekarang pertanyaan yang menarik ya. Mas Altaf ini kan usianya sudah 15 tahun ya. Sorry ya, Ya. kan sudah mulai punya perasaan kagum ya, senang pada cewek gitu ya. Nah ini gimana menanggapi sikap dari teman-teman terutama yang cewek-cewek? Biasanya mereka itu gampang kagum mas pada seorang hafiz, pada seorang yang punya prestasi di bidang tilawah Al-Quran itu gampang mengagumi, sehingga itu mereka ya bisa saja katakanlah ingin dapat perhatian ya, dari Mas Altaf. Gimana? Atau jangan-jangan sudah punya pacar ini? Enggak. Enggak. Kalau itu kan ya remaja mungkin wajar, tapi menyikapi kita karena kita kan diwajibkan untuk belajar. Wajib ya? Ya, oke. Jadi kalau masalah itu mungkin nggak terlalu penting kan, masih jauh untuk kita memikirkan itu. Betul. Nah, dikatakan tidak terlalu penting berarti tidak melakukan mungkin ya, Mas Altaf. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi kita tahu Mas Altaf ya, sekarang mungkin pemirsa juga mengakui sekarang di usia Mas Altaf itu ya gampang kan ya, ikut pergaulan gitu ya. Bahkan ya naudzubillah min dzalik, ada yang terjerumus dalam pergaulan bebas ya. Jadi kalau saya simpulkan tadi lebih baik fokus kepada menuntut ilmu karena belum tentu kan kita kedepannya bagaimana kita. Betul. Jadi pacaran tuh nomor 346 mungkin ya. Bukan nomor 27 lagi tapi nomor ratusan gitu ya. Wah luar biasa nih Mas Altaf. Bagus, saya setuju Mas. Jadi Mas Altaf ini tidak punya waktu sama sekali untuk hangout ya dengan teman-teman tuh, nggak punya ya. Tidak menyempatkan diri. Ya. Kalau shopping ada nggak waktu? Belanja ke mall gitu? Enggak juga. Oh enggak juga ya, Enggak. nggak suka shopping? Enggak. Jadi fokus di Al-Quran gitu ya? Iya. Berarti Mungkin saya lebih sering di rumah sama orang tua mungkin. Oh gitu ya. Lebih seringnya gitu. Berarti Mas Altaf itu menganggap Al-Quran itu sebagai teman yang sudah cukup ya? Nah, cukup. Nggak usah ditambah yang lain, luar biasa. Baik. Nah ini Mas, event MTQ terbesar yang pernah Mas Altaf ikuti ini apa? Yang paling besar? Kalau event yang paling besar mungkin seleksi kafilah Kabupaten Jember itu menuju ke provinsi kemarin, mewakili Jember itu. Mewakili Jember ya? Seleksinya, ya. Karena Mas Altaf sebelumnya sudah juara kan ya? Iya. Oke, sekarang begini Mas Altaf ya. Pada saat mau mengikuti event MTQ, entah itu kabupaten atau nasional, persiapan apa yang Mas Altaf perlu lakukan? Apa aja? Mungkin kalau misalkan sebelum event lebih pertama ya jaga suara. Jaga suara. Jangan ya tidak ngomong sembarangan, maksudnya kan gitu. dijaga suaranya untuk Dihemat event. begitu Mas. Ya, Ya? Oh, dihemat. Iya. Terus Berarti cara ngomong Mas. nah, iya. Iya terus. Nih. Sebelum itu mungkin bisa mempersiapkannya lebih inten daripada biasanya. Kalau misalkan biasanya cuma di sela-sela waktu belajar, di waktu aktivitas, Ya. ketika itu diwaktukan khusus. Khusus ya. Berapa jam satu hari gitu Mas ya? Ya, mungkin bisa gitu. sekitar 1 sampai 2 jam. Tiap satu hari harinya. rutin itu Mas ya? Iya. Oke. Biasanya membutuhkan waktu berapa minggu Mas untuk persiapan untuk satu event itu? Minggu atau bulan? 1 bulan mungkin. 1 bulan cukup ya? Iya. Itu fokus berarti ya. Nah pada saat persiapan event lomba itu Mas Altaf kan masih kelas 7, 8, 9 gitu ya, SMP ya. Apa tidak mengganggu pelajaran yang lain Mas? Maksudnya atau mungkin dapat apa istilahnya dispensasi ya? Gimana tuh? Untuk latihan intennya itu dicari waktu yang luang. Misalkan Berarti di luar pelajaran? ya sekitar waktu maghrib, setelah maghrib kan tidak ada kegiatan. Begitu. Ya. Terus Ustadz yang membimbing itu dari sini Mas ya? Ya. Dari SMP IT Al-Ghazali ini ya? Ya. Kalau boleh disebutkan siapa Mas yang membimbing selama di sini? Ustadz Adi. Ustadz Adi. Lengkapnya?
Ustadz Adi Purwanto. Purwanto. Oh, jadi beliau itu memang apa? Ustadz Al-Qur'an di sini. Iya, di Hafiz. sini guru Al-Quran. Beliau adalah seorang hafiz. Habib. 30 juz ya, Insya luar Allah. biasa. Nah, perasaan Mas Altaf ketika menang pertama kali event lomba MTQ gimana? Pertama kali tadi kalau nggak salah kelas 4 ya? Iya. Itu gimana perasaannya? Senang. Ingat nggak? Senang karena soalnya kan Ah, setelah 2 tahun 3 tahun belajar mulai kelas 2. kelas 2 ya, Iya. 2, 3, 4 ya betul. Ya, 2 tahun. Kemudian pertama kali ikut yang itu terus juara. Juara Satu. satu Mas. Waduh. Iya, juara 1 setelah 2 tahun belajar Iya. tilawah kelas 4 juara 1. Itu perasaannya luar biasa senang ya. Waktu itu kira-kira terharu banget mungkin ya, Iya. Mas Altaf ya. Siapa Mas yang diingat pertama kali dalam benak Mas Altaf ketika diumumkan Mas Altaf sebagai pemenang? Yang diingat dalam pikiran itu siapa? Orang tua. Orang tua ya, kedua orang tua ya, berarti ayah dan ibu ya. Iya. Ya, baik. Bagus sekali itu ya. Nah, kemudian menurut Mas Altaf ini dalam proses pembelajaran Al-Qur'an khususnya pada bidang tilawah dan hafiz ya, Ya. atau tahfiz istilahnya ya. Itu siapa kira-kira yang paling berkontribusi? Ustadz-ustadzah, orang tua itu yang penting, yang paling penting. Jadi kedua orang tua, ayah, manggilnya ayah ibu ya. Ibu, ya. Kemudian ustadz dan ustadzah ya, Iya. semuanya ya. Itu adalah paling berkontribusi. Baik. Kemudian, nah ini tadi Mas Altaf kan mengatakan harus menjaga suara Iya. dan lain-lain. Nah itu Mas, setahu saya untuk tingkat MTQ ya, itu kan ada cengkok, ada lagu, ada irama. Nah, Iya. itu gimana? Kiat-kiat memiliki cengkok yang bagus atau apa ya, liukan-liukan itu gimana Mas? Kalau itu dengan latihan olahraga vokal. Olahraga Jadi- vokal. Ya. Jadi ketika olahraga vokal lebih mementingkan tubuh. Misalkan kita belajar vokal untuk mulut, berarti kita olahraga untuk mulut Oh, ada saja. senam mulut gitu Iya, Mas ya? betul. Oh gitu, iya, luar biasa ya. Baik. Nah, untuk irama itu apa ada pakemnya Mas ya? Ya, ada. Ada ya. Ya. Mungkin bisa disebutkan Mas beberapa saja pakem-pakem yang diikuti itu apa? Ada nahawan mungkin yang biasa nahawan, hijaz, bayati yang biasa saya pakai. Bukan. Bayati lagu pertama, terus hijaz lagu kedua, nahawan lagu ketiga. Oh, Itu yang iya. bisa saya Itu kan pakai. biasanya berlapis-lapis Mas ya. Iya. Jadi mulai dari apa? Ada rendah, kemudian betul. tinggi-tinggi dan sebagainya sampai waduh luar biasa itu. Jadi saya pernah mendengar event itu terharu mau nangis rasanya. Saking liukan-liukannya itu indah sekali Mas ya. Waduh, luar biasa ini. Nah, kemudian bisa nggak Mas Altaf memberikan contoh tilawah 1 atau 2 ayat? Terserah Mas Altaf yang mana. Bisa nggak? Wah, alhamdulillah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. Gitu ya. Nah, itu kalau boleh diceritakan kepada kami Mas, itu termasuk apa itu? Lagu Irama. Bayati, lagu awal. Bayati itu, lagu awal ya. Iya. Berarti nanti di lapisan kedua dan ketiga itu bisa naik lagi Iya. Mas ya. Luar biasa ya. Itu baru awal ya. Nah, itu. Jadi setahu saya banyak orang tersentuh hatinya mendengar bacaan Al-Qur'an itu justru ketika dibacakan secara indah begitu Mas ya. Dan luar biasanya nanti ini merupakan
insya Allah ini suatu kepastian ya, akan banyak orang yang terinspirasi oleh suara indah dari Mas Altaf, bukan hanya untuk di ajang lomba, tapi juga di kehidupan nyata ya, memberikan apa istilahnya, mendapatkan hidayah kadang-kadang ya. Nah, hidayah itu kan bisa dari mana saja Mas. Ketika mendengar orang baca Al-Quran seperti barusan, saya aja merasa terenyuh gitu ya. Baik, nah ini Mas, ini udah hampir habis ini. Ini Mas Altaf kan kelas 9. Ya. Berarti entar lagi beberapa bulan udah dinyatakan lulus, perpisahan, mau ke SMA ya. Sudah punya rencana nggak SMA kemana ini? Sudah. Kemana itu? Insya Allah lanjutkan di sini. Oh, di Al-Ghazali. Kampusnya di mana itu? Kumpul? Ya. Atau beda tempat? Tetap di. Oh, jadi mungkin pindah kelas saja gitu Iya. ya. Baik. Jadi tidak melupakan alma mater ya. Tetap mengabdi di sini. Iya. Kalau misalnya suatu saat udah lulus dari SMA-nya, diminta tolong untuk jadi ustadz muda di sini, mau nggak? Insya Allah. Insya Allah mau. Luar biasa. Oke. Ya. Mas Altaf ini kan tidak diragukan lagi ya, prestasinya di bidang MTQ sudah teruji di tingkat lokal, kabupaten, regional, bahkan nasional tadi ya, di mana Mas Altaf dapat juara. Nah, monggo Mas, pesan-pesan apa yang bisa Mas Altaf sampaikan pada pemirsa yang ingin mempelajari tilawatil Quran? Monggo. Jadi kalau misalkan tilawah tidak perlu iri dengan yang lain. Misalkan suara saya kok gini, sedangkan yang lain kok gini. Untuk tilawah itu yang penting kita giat latihan, bagaimana kita giat untuk latihan, bagaimana kita berjuang, insya Allah itu bisa semua. Karena tilawah awalnya memang dari suara yang tidak bagus juga. Tidak bagus ya. Perlu latihan berarti Iya. Mas ya. Oh gitu ya. Jadi tilawah itu bukan oh ini suara saya bagus, tilawah. Jadi belum tentu semua orang. Oh begitu. Iya. Jadi belum tentu seorang yang pandai dalam hal tilawah itu berangkat dari suara yang bagus. Dari suara yang bagus. Iya. Justru juga bisa dari suara yang biasa-biasa saja, katakanlah dalam tanda kutip tidak enak didengar. Iya. Dengan latihan khusus bisa disulap. Iya. Atau bisa berproses menuju indah Mas ya. Oh gitu. Dan itu tentu saja butuh seorang pembimbing Mas ya. Iya. Saya yakin itu tidak bisa belajar sendiri mungkin ya, karena juga apa ya, bahaya juga seorang belajar Al-Quran itu tanpa pembimbing Mas ya. Baik. Nah kemudian ini terakhir ini Mas, silakan Mas Altaf ingin mengucapkan terima kasih atau apa kepada siapa saja karena sudah diberi ya katakanlah karunia oleh Allah ya, menjadi orang yang berprestasi meskipun usianya baru 15 tahun. Enggak. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua khususnya karena berkat beliau saya bisa sampai di detik ini, maksudnya sampai dalam proses ini karena orang tua sangat berjasa sekali menyekolahkan saya dan membimbing saya untuk bisa terus mengaji. Kemudian ucapan terima kasih kepada Ustadz-Ustadzah yang telah membimbing saya sejak dari saya nol tidak bisa baca tulis Al-Quran sehingga hari ini saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu Mas ya. Dan saya kira masih banyak ya daftar di belakangnya itu, Iya. mungkin karena waktunya tidak cukup, termasuk mungkin saudara, teman, Iya. dan lain-lain ya. Baiklah para pemirsa kanal Berkah Kisah Nyata Inspiratif, saya kira waktu wawancara kita atau bincang-bincang santai kita dengan narasumber kita yang masih muda yang bernama Altaf, Mas Altaf ini panggilannya Mas ya, Iya. lengkapnya Altaf Saiban Ulia ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Altaf ini meskipun durasinya tidak begitu panjang akan membawa manfaat kepada kita semua, kepada diri saya pribadi, kepada Mas Altaf dan keluarga, juga kepada alma mater tercinta SMP IT Al-Ghazali Jember, dan juga kepada para pemirsa. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan program kami. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.